Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nebu Turisma Sastra ini dengan NIM 213011009 dari kelas 6D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji heterokedastisitas menggunakan Python. Uji heterokedastisitas ini merupakan uji asumsi yang harus dipenuhi pada regresi ganda. Nah, model regresi yang baik itu di mana tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi. Nah, uji heterokedastisitas ini merupakan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual dalam model regresi, di mana hipotesis dari uji ini yaitu H0 tidak ada heterokedastisitas di mana residual memiliki variansi konstan. Sedangkan H1 di mana adanya heterokedastisitas yaitu residual memiliki variansi yang tidak konstan. Kriteria pengujian ini bisa kita lihat pada p-value-nya. Jika p-value lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima, dan ketika p-value-nya kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Nah, pendeteksi masalah heterokedastisitas yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu ada 3 jenis. Yang pertama, uji White, uji Bridge, dan uji Glitzer. Nah, di sini saya mengambil contoh kembali menggunakan regresi ganda dengan 3 variabel bebas yang menguji kontribusi kemampuan komunikasi sebagai X1, manajemen diri sebagai X2, dan keyakinan diri sebagai X3 terhadap kinerja pegawai sebagai Y. Pada kesempatan ini dilakukan uji untuk mendeteksi masalah heterokedastisitas pada regresi variabel bebas X1 terhadap variabel terikat yaitu Y. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu adalah input data ke Excel. Nah, setelah menginput data di Excel, kemudian kita save. Setelah itu kita pindahkan file Excel tersebut pada folder Python yang akan kita gunakan. Nah, hal yang pertama yang kita input pada Python itu yaitu kita import library dengan import pandas pandas seperti pada tampilan pada slide. Kemudian, karena akan menguji regresi ini termasuk ke dalam analisis statistik, maka kita harus menguji dan mengimport stat model. Nah, setelah mengimport stat model, kita lanjutkan untuk agar data Excel yang kita miliki tadi terbaca, maka kita dapat gunakan yaitu df pd read Excel dengan memasukkan nama sesuai dengan nama Excel yang kita save tadi. Selanjutnya untuk menampilkan data Excel itu pada tampilan di Python, kita dapat menggunakan df head dengan banyaknya data yang kita miliki. Selanjutnya yaitu untuk membersihkan nama kolom dari spasi yang tidak terlihat agar tidak terjadi error saat kita memanggil kolom dalam formulasi model regresi, dapat kita gunakan df kolom. Nah, selanjutnya untuk memisahkan variabel dependent dan variabel independent dari sebuah data frame, kita dapat melakukan langkah seperti pada slide yaitu Y sama dengan df kinerja pegawai dan X sama dengan df kemampuan komunikasi. Nah, dilanjutkan kita gunakan X konstan ini untuk menambahkan konstan atau intercept ke dalam variabel independent X. Dan selanjutnya untuk mencari nilai koefisien regresi terbaik untuk meminimalkan jumlah kuadrat Gallet error antara nilai aktual dan nilai prediksi, kita dapat gunakan model SMOLS ini. Nah, selanjutnya karena ini menggunakan uji White, kita dapat menggunakan White test sama dengan head White, model recent model pada model EXO. Nah, dan untuk menampilkan hasil uji White pada format yang rapi dan mudah dibaca, kita dapat menggunakan langkah yang ke-32 dan 35 sehingga didapatkan hasil uji White seperti berikut. Nah, berdasarkan uji White diperoleh p-value-nya itu adalah 0,1505 dan nilai statistiknya itu adalah 2,0272 dan nilai f-test p-value-nya itu adalah 0,1744 sebagai nilai signifikansinya. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan dari uji White ini, karena hasilnya itu lebih besar daripada 0,5, maka hasil H0
maka H0 diterima. Nah, jadi tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model yang digunakan dari sisi asumsi. Oke, dilanjutkan dengan uji. Kita lanjutkan pada uji Bridge-Pagan. Nah, untuk langkah-langkahnya itu masih sama, memunculkan data di Excel. Selanjutnya, perbedaannya itu hanya pada bagian memunculkan hasilnya, yaitu pada langkah yang ke-11 itu adalah menggunakan BP test sama dengan Head Bridge-Pagan model reset X constant. Nah, selanjutnya untuk menampilkan hasil yang rapi dan mudah dibaca seperti pada uji White itu kita dapat menggunakan hal yang sama, yaitu sehingga didapatkan hasilnya yaitu LM test V value-nya itu 0,2806, itu lebih besar daripada 0,05, dan F test P value-nya itu 0,3147, itu lebih besar daripada 0,05. Jadi kita dapat kesimpulannya sama juga, yaitu tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi ini sehingga lulus uji asumsinya. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu menggunakan uji Gritzer. Nah, pada uji Gritzer ini juga sama, namun terdapat perbedaan pada langkah ke-16, di mana mengubah residual menjadi nilai absolut tanpa tanda negatif, kita dapat menggunakan ABS residual, sebenarnya NP-ABS ini. Selanjutnya, untuk menampilkan hasil menggunakan uji Gritzer itu, kita dapat menggunakan tahapan nomor 7 dan nomor 8 ini. Untuk tahapan yang ke-8 ini untuk menampilkan tabelnya agar mudah dibaca, sehingga didapatkan hasil untuk uji Gritzer dalam pengujian heterokedastisitas. Yang kita perlu perhatikan pada tabelnya itu adalah pada bagian koefisien. Nah, didapatkan koefisien regresi X1 besarnya itu adalah min 0,0231, di mana koefisien regresi dari variabel X1 tidak signifikan, dan nilai signifikannya itu adalah 0,642, dan nilai segini jauh lebih besar daripada tarik signifikannya yaitu 0,05, sehingga kita dapatkan kesimpulannya yaitu hipotesis H0 diterima. Jadi tidak ada masalah heterokedastisitas pada model regresi X1 terhadap Y. Nah, hal yang dapat kita simpulkan dari ketiga uji ini, memang nilai yang dihasilkan dari ketiga uji ini berbeda, namun berdasarkan kriteria pengambilan keputusan didapatkan hasil kesimpulan yang sama, yaitu tidak terjadinya heterokedastisitas dari data yang kita uji. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait uji heterokedastisitas menggunakan Python. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.